Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab rutin. Insyaallah di pagi hari ini melanjutkan kajian akidah dari matan akidah Al-Qayrawani, masuk dalam pembahasan tentang ruh ya setelah meninggal. Terutama yang pertama dibahas tentang ruh para syuhada ya, orang-orang yang syahid. Wa anna syuhada'a ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan bahwa orang-orang yang mati syahid itu hidup ya di sisi Tuhan mereka, yurzaqun ya, mereka diberi rezeki. Wa arwahu ahli sa'adati baqiyatun na'imatun ila yaumi yub'atsun. Dan ruh-ruh orang yang mendapat kesenangan, kebahagiaan itu baqiyatun ya, kekal abadi, na'imatun yang mendapatkan kenikmatan, ila yaumi ba'tsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Wa arwahu ahli syaqawati, dan ruh-ruh orang yang mendapat kesengsaraan, mu'azzabatun ila yaumiddin, mereka diazab ya, disiksa sampai hari pembalasan. Wa anal mu'minina yuftanuna fi kuburihim wa yus'alun. Dan bahwa orang-orang yang beriman ya, mereka diuji. Ya, diuji maksudnya ditanya ya. Ya, di dalam kubur mereka, maka ada yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur ya berarti artinya ujian ya, di alam kubur itu mereka akan ditanya tentu sesuai dengan amalan ketika di dunia. Makanya kita berlindung kepada Allah dari fitnah kubur ya. Bagaimana dalam doa di akhir sholat kita, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih dajjal. mati Di situ ada min fitnatil masih dajjal. Itu ya al mamat itu ya, bisa diartikan. Iya Bu Eka. Alhamdulillah Pak Imran. Abang Bu.
Sebagaimana dalam ayat disebutkan, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menguatkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat, yang kokoh, ya, di dalam kehidupan dunia dan di dalam akhirat, dalam kehidupan akhirat. Kan suara saya jelas nggak? Jelas, jelas. Jelas ya? Jelas, Ustaz, jelas. Jelas banget, Tat, jelas. Ya, kita lihat syarahnya. Di sini disebutkan ada hadis-hadis. Ya, qauluhu perkataannya wa anna syuhada ahya'un inda rabbihim yurzaqun kama qala ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Ya, tetapi mereka itu hidup ya di sisi Tuhan mereka, mereka diberikan rezeki. Ya, jadi ini disebutkan secara khusus ya, menunjukkan kemuliaan ya orang-orang yang mati di jalan Allah ya, mati syahid. Yang mereka itu kemudian diberikan rezeki oleh Allah, walaupun secara umum ruh orang-orang yang beriman ya tentu mereka mendapatkan nikmat kubur gitu ya, kenikmatan kubur ya, tetapi yang mati syahid ini diberikan keistimewaan yang lebih. Dan nikmat yang mereka dapatkan baik berupa nikmat fisik ya, yurzakun, artinya mereka diberi rizki ya, diberi rizki secara fisik begitu ya. Dan juga secara rohani ya. Dalam ayat berikutnya farihina bima atahullah. Mereka merasa senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis an Masruq qala sa'alna Abdullah bin Mas'ud. Kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud an hadhil ayah ya, tentang ayat ini, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Qala, dia berkata, amma inna qad sa'alna an dzalika. Ya, adapun kita ya sungguhnya telah bertanya tentang hal itu. Faqala, maka bersabda, maksudnya Rasulullah SAW bersabda, arwahuhum fi jawfi tairin hudrin. Ya, arwah-arwah mereka, para syuhada itu, orang-orang yang mati syahid itu, ya di dalam rongga ya, di dalam tubuh burung yang hijau. Ya, di dalam tubuh burung yang hijau. Laha qanadilu mu'allaqatun bil arsy. Dia memiliki sarang-sarang ya, ini diterjemahkannya yang tergantung ya, atau yang bergantung di arsy ya, yang bergantung di arsy. Tasrahu minal jannati haitsu sya'at. Ya, di mana burung itu terbang ya di surga itu kemanapun yang dia suka. Ya, terbang di surga ya, di dalam surga itu
di kemana dia suka. Hai summa ta'wi ila tilkal qanadil. Kemudian pulang ya pulang ke sarang-sarang itu. Fatala ilaihim rabbuhum ittila'atan. Maka Rob mereka ya memperhatikan mereka. Waqala lalu bertanya, ya, hal tashtahuna syai'an, apakah kalian menginginkan sesuatu? Qalu ayya syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na. Ya, apalagi yang kami inginkan, ya, dan kami bisa bebas ya terbang ke sana kemari di surga ini. Wa fa'ala dzalika bihim salasa marratin. Lalu Allah Subhanahu wa taala apa namanya memberikan apa mengulangi ya maksudnya fa'ala dzalika bihim salasa marratin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengulangi pertanyaan itu. Jadi apa yang kalian inginkan? Ya, sedangkan mereka menjawab ya kami sudah apalagi gitu yang kami inginkan, sedangkan kami bisa terbang ya ke sana kemari. Ini sudah menjadi kenikmatan ya yang besar, bisa berada di dalam surga itu. Walaupun masih di dalam tubuh burung-burung ya di dalam surga itu. Jadi ulangi 3 kali pertanyaan itu. Ya, falamma ra'au annahum lam yutraku min an yus'alu. Nah, karena apa diulang-ulangi lagi pertanyaannya, ya, itu ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dibiarkan ya dari ditanya, jadi ditanya terus ya sampai 3 kali. Akhirnya mereka berkata, qalu ya Rabbi nuridu an taruda arwahana fi ajsadina. Wahai Rabbku, kami menginginkan ya untuk engkau mengembalikan ruh-ruh kami ke dalam jasad-jasad kami hatta nuktala fi sabilika marratan ukhra. Sampai kami ya terbunuh di jalanmu sekali lagi. Ya, jadi justru inilah ya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya ya tentang permintaan yang mereka inginkan, itu justru mereka menginginkan untuk dihidupkan kembali lalu berperang lagi di jalan Allah dan terbunuh lagi. Ya, ini persis seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sendiri gitu ya. Lawaditu ya, aku sangat menginginkan an agzuwa summa uktal summa agzuwa summa uktal summa agzuwa summa uktal. Aku sangat menginginkan bahwa aku berperang lalu aku terbunuh lalu kemudian bisa berperang lagi ya dihidupkan lagi lalu terbunuh lagi berperang lagi terbunuh lagi begitu itu menjadi kenikmatan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala ya jadi ada nikmat di dalam pengorbanan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'a allaisa lahum hajatun turiku. Ketika melihat tidak ada lagi kebutuhan ya bagi mereka ya mereka ditinggalkan, dibiarkan. Ya artinya kalau mereka meminta untuk itu ya tidak bisa karena sudah tidak bisa orang yang sudah meninggal lalu dihidupkan lagi ya.
itu hanya keinginan, angan-angan mereka ya ketika ditanya seperti itu. Itu menunjukkan ada kenikmatan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan dirinya bahkan nyawanya di jalan Allah bagi orang-orang yang sudah mencapai derajat keimanan yang tinggi ya. Itu justru mereka merasa nikmat dengan pengorbanan itu ya. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan ya, rohani, kenikmatan keimanan ya, sehingga merasa bahwa kita itu nikmat yang terbesar ya bagi kita itu adalah manakala kita bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan apa yang kita punya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashurun ya. Selain di surat Ali Imran juga di surat Al-Baqarah, jangan kalian mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka adalah orang-orang yang mati, tetapi mereka itu hidup ya. Gitu. Jadi ini untuk menegaskan bahwa tidak akan sia-sia orang-orang yang telah berjuang di jalan Allah, yang mati di Allah itu. Ya, mereka hidup, mereka mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi mereka tidak merasa, tidak menyadarinya ya, tidak akan mereka ketahui. Yang mereka lihat kan orangnya sudah meninggal, sudah mati, sudah dikubur. Ya, ini menunjukkan betapa sangat mulia orang-orang yang mati di jalan Allah, ya, mati sebagai syahid di jalan Allah itu. Qala Ibnu Katsirin fi tafsiril ayat. Ibnu Katsir berkata di dalam menafsirkan ayat ini, yuhbiru ta'ala anna syuhada'a fi barzakhihim ahya'un yurzaqun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang-orang yang mati syahid itu di alam barzah mereka, ya, di alam kubur mereka, mereka itu hidup ya, diberikan rizki. Warwahu ahli sa'adah baqiyatun ya, ay ahlul iman, orang yang beriman ya, baqiyatun naimatun ay mutanaimah, ya, mendapatkan kenikmatan ya, ila yaumi yub'atsun ay ila yaumil qiyamah. An Ka'bi bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama nasamatul mu'mini ta'irun fi syajaril jannah hatta yab'atsahu Allahu ila jasadihi yaumal qiyamah. Ya, nasamatul mu'min, nasamah itu ruh ya, ruh orang yang beriman itu berada di apa namanya, terbang ya di pohon-pohon surga ya, sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya ya, ke dalam jasadnya, kepada jasadnya pada hari kiamat. Itu, nah ini menunjukkan ada keumuman gitu ya. Jadi bagi orang-orang beriman, tidak hanya orang yang mati syahid saja ya. Makanya di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya, fa fihi dilalatun li umumil mu'minina aidon. Maka di dalamnya ada petunjuk ya untuk keumuman orang-orang beriman juga. Jadi ketika menafsirkan ayat tadi ya, bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah ya, mereka mendapatkan rizki. Nah, itu juga menunjukkan keumuman bagi orang-orang yang beriman ya, tidak hanya bagi yang meninggal di jalan Allah saja. Wa in kana syuhada'u qad khussisu bidzikri fil Qur'an. Walaupun para syuhada ya, orang-orang yang mati syahid itu sungguh mereka dikhususkan ya dengan penyebutan di dalam Al-Qur'an, tasrifan lahum ya, sebagai penghormatan ya kepada mereka, kemuliaan ya.
itu takriman ya, yang mirip, memuliakan, mengagungkan. Ya, jadi melebihkan, mengistimewakan. Itu karena itu adalah kematian yang sangat ya tinggi ya. Mereka mati di jalan Allah ya, bahkan tidak dimandikan, tidak dikafani ya. Itu mereka langsung dikuburkan ya dengan pakaian mereka sebagai saksi ya, nanti pada saat dibangkitkan bahwa mereka telah berkorban ya, mengorbankan nyawa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita ingin mendapatkan kematian sebagai syahid, ya maka jadikanlah hidup kita ini semuanya adalah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan ya kalimatullah. Ya, karena orang yang berjuang di jalan Allah adalah lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Kemudian sebaliknya ya, wa arwahu ahli syaqawah, ruh-ruh orang-orang yang mendapat kesengsaraan, yaitu ahlul kufri ya, orang-orang kafir ya. Qauluhu mu'azzabatun ila yaumiddin, ay ila yaumil qiyamah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa waqahu Allahu sayyiati ma makaru, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari keburukan apa yang mereka orang-orang kafir itu makarkan. Ya, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab ya, dan menimpa kepada pengikut ya Firaun azab yang buruk ya, annaru ya'raduna 'alaiha guduwa wa asya. Neraka itu diperlihatkan ya kepada mereka pada waktu pagi dan petang. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna syaddal azab. Dan pada hari terjadinya hari kiamat ya, maka dikatakan ya kepada mereka, masuklah pengikut Firaun itu kepada azab yang lebih keras. Ya, jadi ini diantara ayat yang menunjukkan adanya siksa kubur ya, siksa kubur, yaitu mereka diperlihatkan ya kepada mereka neraka, tempat tinggalnya di neraka itu, dan bahkan mereka merasakan hawa ya, panasnya neraka itu. Di dalam alam kuburnya itu diberikan tempat tidur ya dari neraka, diberikan bantal di neraka. Ya, yang mereka mendapat siksa di alam kubur itu sebagai siksa pemanasan ya, sebelum nanti masuk ke neraka yang merupakan siksa yang lebih keras lagi. Nauzubillah. Wa qala ta'ala fadharum hatta yulaqu yawmahum alladzi fihi yus'akun. Ya, dan biarkanlah mereka sampai mereka pertemukan ya dengan di surat At-Tur ya 45, dengan hari mereka yang mereka itu di dalamnya yus'akun, itu apa ya lagi? Surat At-Tur ayat 45. Dibinasakan ya. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a wa la hum yunsurun. Pada hari ya tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun ya tipu daya mereka. Ya, walahum yunsaru, dan mereka juga tidak ditolong. Wa inna lilladzina zalamu azaban duna dzalik.
Ya, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, ya, mereka mendapatkan azab siksaan duna zalika yang selain daripada itu. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Azab selain itu, azab selain azab neraka, ya berarti ini menunjukkan azab kubur. Jadi wa hadza yahtamilu an yurada bihi azabuhum bil qatli ghairi fid dunya wa an yurada bihi azabuhum fil barzakh wa huwa azharu. Ya, dan ini berkemungkinan yang dimaksud ya dengan azaban duna dalik, ya, azab selain itu, azab selain azab neraka. Ya, itu berkemungkinan maknanya adalah azab mereka dengan dibunuh, ya, dengan terbunuhnya mereka di dunia, ya, wa ghairuhu fid dunya, eh, dibunuh dan juga ya siksaan lain ketika mereka di dunia. Wa an yurada bihi azabuhum fil barzah. Dan bisa juga yang dimaksud adalah azab mereka di alam barzah, di alam kubur. Wa huwa azhar, dan itu yang lebih kuat. Ya, yang lebih kuat makna dari ayat ini bahwa azaban duna dzalik adalah azab kubur. Fi anna katsiran minhum mata walam yu'adzab di dunia, dan karena kebanyakan mereka meninggal dan belum diazab, disiksa ketika di dunia. Ya, justru kebanyakan mereka itu dalam kehidupan dunia mereka merasa nikmat gitu ya, dengan harta kekayaannya, dengan kedudukannya, ya, punya kedudukan yang terhormat ketika di dunia. Itu kalau kita lihat orang-orang kafir ya pada zaman Rasulullah SAW yang memerangi Rasulullah, mereka kan dalam kehidupan dunianya diberi kenikmatan, banyak harta ya, kedudukan, bisa punya budak ya, begitu. Nah, dalam hidup di dunia mereka tidak terlihat ya ada siksaan ya bagi mereka. Maka di sini lebih kuat kemungkinan bahwa azab selain azab neraka itu adalah azab kubur. Au al-murad a'ammu min dzalik, atau yang dimaksud lebih umum daripada itu. Ya, bisa lebih umum ya berarti bisa mencakup siksaan di dunia juga. Nah, ini kemudian ada hadis-hadis yang cukup panjang ya berkenaan dengan perjalanan ruh ya, perjalanan ruh ketika meninggal. Dan itu tentu berbeda ya antara ruh orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang tidak beriman atau orang yang ahli maksiat. Wa an Anasin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba asabuhu hatta innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya, wa tuwliya, dan diurusi ya, diselesaikan ya penguburannya. Wa dhahaba ashabuhu, dan pergilah sahabat-sahabatnya ya, jadi orang-orang yang mengantar ya ke dalam kuburnya itu, hingga dia itu mendengar suara sendal mereka. Ya, jadi ruh ya orang yang meninggal itu ketika mereka dikuburkan, setelah dikuburkan ya, mereka mendengar, ruh-ruhnya itu mendengar suara sendal ya, mereka pulang. Atahu malakan, datang kepadanya dua malaikat, fa'aqadahu,
Lalu keduanya mendudukannya, ya fayaqulani lahu. Ya, kedua malaikat itu bertanya kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang kamu katakan ya tentang orang ini? Ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi diperlihatkan mungkin ada gambar ya. Ada ada melihat sosok ya wajah ya Nabi Muhammad SAW. Lalu dia berkata, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa dia itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqalu unzur ila maq'adika minan nar. Maka dikatakan, lihatlah ke tempat duduk, tempat tinggalmu di neraka. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Ya Allah telah menggantinya ya tempat tinggal di surga. Ya, karena keimanan dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayrahuma jami'an lalu dia melihat keduanya ya seluruhnya melihat di neraka ya yang kalau dia tidak beriman dia bisa masuk ke situ. Ya, lalu kemudian melihat tempatnya di surga. Wa ammal kafiru awil munafik, adapun orang kafir atau munafik fayaqulu la adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Ya, jadi mengikuti saja kebanyakan orang. Fayuqalu la daraita wala talaita, ya. Kau tidak mengetahui, kau tidak membaca. Summa yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udhunai. Ya, kemudian dia dipukul ya dengan palu besi. Mitrokoh itu adalah alat untuk memukul ya. Torok kayak terus itu artinya mengetuk. Ya, jadi alat mengetuk ya. Mitrokoh ini isim alat. Dari besi dengan suatu pukulan di antara kedua telinganya. Ya, fayasihu soihatan, maka dia itu berteriak. Ya, dengan teriakan yang didengar ya yasma'uha man yalihi, ya yang dekat ya, yang dekat darinya ya illa tsaqalain, kecuali dua makhluk yang diberi beban syariat ya. Taklif maksudnya adalah manusia dan jin. Jadi selain manusia dan jin mereka mendengarkan siksa kubur itu. Nah, jadi hadis ini hadis yang sahih muttafaqun alaih ya. Ya, hadis ini muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa ada siksa kubur itu. Jelas di sini dengan siksaan yang jelas ya. Mereka dipalu ya dengan besi itu ya, dipukul begitu. Dan ini menjawab orang yang mengatakan katanya bahwa siksa kubur hanya sebatas siksaan secara psikologi saja gitu, ditampakkan neraka begitu, tidak ada siksaan secara langsung. Nah, justru hadis ini ya sahih menunjukkan ada ya siksaan secara langsung kepada mereka di alam kubur itu. Selain siksaan ditampakkan neraka ya kepada mereka pagi dan sore seperti tadi yang disebutkan dalam ayat, dan juga mereka merasakan ya hawa panasnya neraka itu. Ya, dan ini menjadi akidah ya, iman kepada azab kubur ya, bagian dari akidah iman kepada hari akhir. Jadi rincian ya. Itu rincian iman kepada hari akhir itu ya diantaranya ketika orang meninggal ya itu sudah dimulailah perjalanan menuju akhirat itu. Ya, mereka akan mengalami kehidupan di alam barzah. Ya, orang-orang yang beriman mendapatkan nikmat kubur dan orang-orang yang kafir atau orang durhaka mereka mendapat siksa kubur.
Ya, dan itu ditetapkan di dalam banyak ayat Quran dan hadis-hadis ya yang sahih yang harus kita imani. Nah, itu berikutnya ada hadis yang lebih panjang daripada hadis sebelumnya ya yang menceritakan tentang perjalanan ya ruh. Jadi untuk supaya kita mengetahui ketika setelah meninggal itu perjalanan ruh kita itu seperti apa ya. Di sini sangat lengkap, sangat rinci, panjang dan mungkin memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Sehingga nanti kita lanjutkan di pertemuan akan datang ya. Baik, sampai di situ dulu. Barangkali ada yang ditanyakan. Ustaz, mau tanya Ustaz, Ya, silakan Pak. eh, mengenai Ustaz yang tadi arwah para syuhada berada di eh, temboloknya burung-burung hijau yang berterbangan di surga. Kalau itu nggak bertentangan dengan hadis bahwa yang pertama masuk surga itu Rasulullah Nabi Muhammad SAW Ustaz, dari kalangan umat manusia, Oh iya. seperti itu. Kemudian yang kedua Ustaz, bahwa apa namanya itu dalam bukunya Kabair karangan Imam Dahabi disebutkan bahwa arwahnya orang-orang jahat itu berada di Sungai Barhut dan arwah orang yang beriman di sumur Zam-Zam. Kemudian di situ ada dialog dengan orang yang masih hidup, Ustaz. Apakah itu bisa seperti itu? Karena kalau anak itu kadang sering dalam tidur itu Ustaz bermimpi dengan, bukan sering, kadang gitu, dengan orang-orang yang meninggal gitu Ustaz, minta doa seperti itu. Itu apakah cuma bunga tidur ataukah memang arwahun junudu mujannadah Ustaz, seperti itu? Mohon penjelasannya. Yang pertama itu tidak bertentangan ya tentu dengan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah yang pertama yang masuk ke dalam surga, karena yang dimaksud dengan ketika Rasulullah SAW yang pertama kali masuk ke dalam surga, membuka ya pintu surga, lalu orang-orang para penghuni surga itu masuk ke dalamnya, artinya itu masuk ke dalam surga secara hakiki, secara utuh ya, ruh dan jasadnya begitu. Ya, ruh dan jasad masuk ke dalam surga. Ya, adapun sebelum terjadi hari kiamat, ya di alam barzah ini mereka hanya ruhnya saja gitu. Hanya ruh ya, hanya ruhnya saja, bahkan di apa dalam burung ya, burung-burung itu berterbangan, itu hanya baru ruh mereka kan begitu. Jadi belum eh, merasakan kenikmatan ya yang lebih dari itu, yang kalau dengan fisiknya secara langsung ya tentu berbeda kan. Gitu. Mereka hanya baru bisa melihat gitu ya di surga, ya. Belum bisa merasakan langsung secara secara utuh ya. Apabila ruh mereka sudah ada di dalam jasad mereka gitu. Ya, jadi tetap nanti yang menjadi kenikmatan yang terbesar ya ketika sudah masuk ke dalam surga itu secara utuh dengan fisik mereka. Ya, karena ketika di hari kebangkitan itulah Allah kemudian mempersatukan kembali ya ruh-ruh itu dengan jasad-jasad mereka, menghidupkan kembali, menyusun kembali jasad yang sudah hancur lebur itu. Maka disebutlah hari kebangkitan. Jadi begitu, tidak bertentangan. Ya, kemudian tadi yang kedua tentang ruh orang yang jahat. Nah, itu gimana Pak yang Imam Dahabi? Ada kisah Ustaz bahwa ruh orang jahat itu berada di Sungai Barhut, kemudian yang ruh orang yang beriman di sumur Zam-Zam. Kemudian dikisahkan di situ bisa berdialog dengan orang yang masih hidup arwahnya Ustaz.
Apakah ini juga ketika seseorang itu lagi tidur kemudian bermimpi berdialog dengan orang yang telah meninggal itu kita berdialog secara dalam bentuk ruh secara hakiki atau memang itu bunga tidur? Hmm. Eh, Hadisnya ini saya belum meneliti ya langsung dalam hadis Tabrani ya. Ya, karena bisa saja ya apa namanya? Kalau hadisnya sahih bisa saja seperti itu ya. Jadi tidak bertentangan, saling melengkapi kan informasi-informasi di dalam hadis itu. Ya, dan dari hadis-hadis itu bisa digabungkan apa menjadi pemahaman secara lebih utuh ya. Tapi kalau saya sendiri masih diteliti lagi ya hadisnya. Ya, kemudian tentang berbicara ya mengobrol dengan orang yang sudah meninggal dalam mimpi ya itu bisa saja ya. Bisa saja kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya mempertemukan itu ya di alam mimpi itu bermimpi ya. Cuman untuk hakikat kebenarannya ya Allah alam gitu ya. Bunga tidur itu lah. Karena bisa jadi gitu ya tidak menutup kemungkinan karena bagi orang-orang yang beriman itu juga diberikan apa yang disebut dengan mubasyirat ya, kabar-kabar gembira melalui mimpi-mimpi yang baik ya dalam tidur mereka itu. Ya kan, hanya bisa untuk menghibur gitu ya pada mereka. Dan ya kadang kita tidak tahu juga kan hakikat apa dari mimpi itu apakah nanti akan terjadi atau tidak gitu ya. Kita juga tidak bisa memastikan. Karena bisa jadi penafsiran atau pemahaman ya takwil gitu ya, terhadap mimpi kita bisa saja meleset, bisa saja keliru begitu ya. Sehingga itu ya hanya sebagai apa ya Bunga kabar tidur. gembira saja gitu. Kita tidak memastikan ini bakal kejadian seperti ini juga tidak bisa memastikannya juga kan begitu. Orang yang mentakwilkan mimpi juga kan mereka dengan dugaan gitu ya. Tidak bisa tidak memastikan. Ya kecuali kalau Rasulullah SAW yang di diberikan wahyu oleh Allah. Ya, ada takwil mimpi ya. Jadi beliau bermimpi ini akan terjadi seperti ini. Begitu. Ya, ada orang-orang beriman yang diberikan mubasyirat, kabar-kabar gembira ya dalam mimpi itu ya yang pertama ya sebagai hiburan gitu ya bagi mereka. Begitu, ada kabar gembira ya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja termasuk ketika bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal ya ada perkataan yang baik dan sebagainya itu bisa saja terjadi gitu ya seperti itu. Cuman tidak dijadikan sebagai dasar hukum ya karena dia masih dugaan ya misalnya kalau orang sudah meninggal itu dia berwasiat untuk ini gitu ya itu kan tidak bisa kalau dalam mimpi. Ya, dia harus jelas ketika dia masih hidup ya, ketika dia berwasiat tuh ya ketika masih hidup apa yang dia wasiatkan ya khususnya misalnya wasiat harta yang harus ditunaikan. Adapun dalam mimpi ya nggak bisa kan, tidak ada bukti, tidak bisa dipastikan, tidak bisa dijadikan dasar hukum. Iya. Adapun bertemu lalu bicara itu mungkin saja. Wallahu a'lam. Jazakallah khair.
Baik, cukup ya untuk kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan juga mendorong kita untuk lebih memperdalam lagi ya, jangan puas apa yang saya bahas ya. Sedikit pembahasan ini nanti bisa dibaca-baca lagi, diperdalam lagi ya untuk lebih memperdalam pemahaman kita ya, sehingga kita berharap dengan terus memperdalam ilmu-ilmu Islam, ilmu tentang akhirat, ya ini lebih memperkuat ya keimanan kita, ya sehingga juga mendorong untuk beramal soleh yang lebih giat lagi ya, lebih berkualitas lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua ya dari keburukan-keburukan. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.